Di awal cerita kita diperlihatkan dengan seorang pria bernama Hyun Min yang selalu pulang kerja larut malam dan turun di halte bus dekat rumahnya. Suatu malam saat turun dari bus, Hyun Min melihat seorang wanita berbaju putih duduk sendirian di halte di tengah dinginnya malam, seolah sedang menunggu seseorang. Namun Hyun Min mengabaikannya dan langsung pulang ke rumah tanpa berpikir lebih jauh. Keesokan harinya, ketika Hyun Min kembali turun di halte yang sama di mana pada saat itu, ia seolah merasa dejavu karena wanita berbaju putih itu ada di sana lagi namun kali ini, dengan membawa sebuah koper di sampingnya. Hyun Min memperhatikannya tanpa menegur, sambil bertanya-tanya dalam hati apa yang wanita itu lakukan sendirian di tengah malam seperti itu. Pada malam ketiga, rasa penasaran Hyun Min memuncak. Ia memberanikan diri bertanya kepada wanita tersebut mengapa ia selalu berada di halte sendirian, seperti sedang menunggu seseorang. Hyun Min juga menjelaskan bahwa bus yang ia naiki adalah rute terakhir, sehingga seharusnya tidak ada lagi bus setelah itu. Wanita itu menjawab dengan tenang bahwa ia sedang menunggu seseorang, dan ia sadar bus yang dinaiki Hyun Min adalah yang terakhir. Hyun Min menyarankan agar wanita itu memesan taksi mengingat malam sudah sangat larut. Namun wanita itu menjelaskan bahwa ponselnya hilang, sehingga ia bingung harus berbuat apa. Merasa iba, Hyun Min menawarkan untuk membantu mencari ponselnya dengan cara menghubunginya jika wanita itu memberikan nomor teleponnya. Mendengar tawaran itu, wanita tersebut malah bertanya apakah Hyun Min benar-benar tidak mengenalnya. Hyun Min merasa yakin bahwa ia belum pernah bertemu wanita itu sebelumnya, lalu bertanya balik apakah mereka pernah berkenalan sebelumnya. Pertanyaan itu membuat wanita tersebut tertunduk diam tanpa menjawab, hingga membuat Hyun Min merasa bersalah di mana tak lama ia pun langsung buru-buru pergi meninggalkannya. Di malam berikutnya saat turun dari bus, Hyun Min kembali melihat wanita itu masih berada di halte yang sama. Karena hujan deras, Hyun Min dengan baik hati memberikan payung kepada wanita tersebut sambil menanyakan keadaannya. Wanita itu menjawab dengan meminta agar mereka bisa bertemu lagi esok hari. Secara tiba-tiba, ia mengeluh kedinginan dan meminta izin untuk mampir ke rumah Hyun Min. Mengingat sebelumnya Hyun Min sempat mengatakan bahwa rumahnya tidak jauh dari halte. Permintaan itu membuat Hyun Min ragu, karena ia tidak merasa pernah menyebutkan lokasi rumahnya. Namun karena iba, ia akhirnya mengizinkan wanita tersebut mampir ke rumahnya. Sesampainya di rumah, wanita itu mengatakan bahwa ia tidak ingin masuk jika Hyun Min menyalakan lampu di rumahnya. Meskipun merasa aneh, Hyun Min memenuhi permintaan itu dan mempersilakannya masuk. Saat memberikan handuk kepada wanita tersebut, Hyun Min mulai merasa ada yang janggal. Ia melihat kuku tangan wanita itu terbalik tidak seperti manusia normal. Meskipun ketakutan, Hyun Min berusaha tetap bersikap tenang dan tidak membahasnya. Ketika Hyun Min keluar dari toilet, ia melihat wanita berbaju putih itu membuka koper yang dibawanya. Di dalam koper tersebut terdapat berbagai senjata tajam yang tersusun rapi dalam tas kulit berwarna coklat. Dengan tatapan kosong, wanita itu mengambil sebuah gunting dan bersiap menerkam Hyun Min. Sementara itu di rumah sakit, tepatnya di ruang ICU, ada beberapa perawat yang sedang bertugas di mana salah satunya adalah Kwon Yong Ji. Saat itu rekan-rekan Yong Ji terlihat sangat kelelahan dan belum sempat makan, karena sebelumnya mereka harus menangani pasien yang jumlahnya membludak. Yong Ji yang sudah lebih dulu makan, meminta rekan-rekannya untuk beristirahat sambil makan, dan ia menawarkan diri untuk berjaga dan mengawasi monitor. Ketika rekan-rekannya sedang makan dan beristirahat, Yong Ji melihat seorang pria yang tampak kebingungan tiba-tiba masuk ke ruang ICU. Yong Ji lalu berkata kepada pria tersebut bahwa pihak keluarga tidak diperbolehkan masuk sembarangan ke ruang ICU, dan ia bertanya mengenai tujuan pria tersebut. Pria itu menjawab bahwa ia sedang mencari kamar mayat. Tepat setelah pria itu berbicara, Yong Ji mendengar suara salah satu pasien yang kejang-kejang. Ia segera memberitahu rekan-rekannya untuk segera memberikan pertolongan. Beruntung Yong Ji dan rekan-rekannya berhasil menyelamatkan pasien tersebut. Namun mereka merasa ada sesuatu yang aneh, karena selang oksigen pasien yang sebelumnya terpasang dengan baik bisa terlepas begitu saja. Yong Ji kembali mengingat pria yang sebelumnya masuk, tetapi saat ia memeriksa di ruang administrasi, pria tersebut ternyata sudah tidak ada. Di sisi lain, tampak seorang pria yang merasa kedinginan dan ketakutan sambil berbicara sendiri bahwa ia baru saja dikejar seekor anjing. Sementara itu, ada seorang pemilik toko lampu bernama Jung Won Yong yang ternyata hanya membuka tokonya pada malam hari saja. Diketahui bahwa pelanggan yang datang ke tokonya bukan hanya manusia, tetapi juga makhluk tak kasat mata atau yang biasa disebut hantu. Tak lama setelah itu, pria yang sebelumnya datang ke rumah sakit terlihat memasuki toko Jung Won.
Ketika ditanya oleh Jungwon tentang tujuannya, pria berjaket abu-abu itu tidak menjawab dan langsung pergi begitu saja. Setelah pria itu pergi, seorang pelanggan lain datang ke toko, namun kali ini pelanggan tersebut adalah manusia yang ingin membeli sebuah lampu. Sebelum melayani, Jungwon sempat bertanya dan dari responsnya dapat disimpulkan bahwa pelanggan tersebut adalah manusia, karena manusia cenderung memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan. Tak lama kemudian, pria yang kedinginan tadi datang lagi ke toko Jungwon. Kali ini, ia bertanya apakah Jungwon menjual sesuatu yang dapat menghangatkan tubuhnya. Jungwon menjawab bahwa ia hanya menjual lampu dan tidak memiliki barang seperti yang diminta. Pria itu kemudian bertanya apakah Jungwon melihat seekor anjing berkeliaran di sekitar area tersebut. Jungwon mengatakan bahwa ia tidak melihat anjing tersebut dan anjing itu tidak pernah masuk atau melewati depan tokonya. Setelah pria itu pergi, Jungwon kembali menerima pelanggan, namun kali ini adalah seorang wanita yang basah kuyup akibat hujan deras di luar. Wanita itu masuk ke toko tanpa berkata apa-apa dan mencoba menyentuh sebuah lampu. Jungwon yang melihat hal itu, segera melarangnya menyentuh lampu jika ia tidak berniat membelinya. Jungwon lalu bertanya tujuan kedatangannya dan jenis lampu apa yang sedang ia cari. Namun, wanita tersebut tetap tidak menjawab dan langsung pergi terburu-buru begitu saja. Sementara itu di sebuah sekolah, ketika para murid bersama-sama masuk untuk mengikuti jam pelajaran malam, ada seorang siswi yang tampak mondar-mandir sendirian di tengah lapangan. Salah satu siswi lainnya bernama Hyunju, menyadari keberadaan gadis tersebut, di mana pada saat itu Hyunju mencoba menyapa, tetapi gadis itu hanya terdiam tanpa memberikan respon. Setelah kelas selesai, Hyunju pulang bersama teman-temannya. Namun, mereka harus berpisah di sebuah gang karena lokasi rumah mereka yang berbeda. Teman-temannya bercerita bahwa gang yang sering dilewati Hyunju seorang diri itu dikenal cukup angker. Mereka mengatakan bahwa ada kabar tentang sosok menyeramkan yang mondar-mandir sambil bernyanyi pada malam hari di gang tersebut. Meski mendengar cerita itu, Hyunju mencoba untuk tidak memikirkannya dan tetap berjalan seorang diri menggunakan senter dari ponselnya karena kebetulan gang tersebut gelap tanpa penerangan jalan. Saat berada di tengah perjalanan, Hyunju menyadari bahwa seseorang tampak mengikutinya. Meski begitu, ia berusaha tetap tenang dan kembali melanjutkan perjalanannya. Sebelum sampai rumah, Hyunju mampir ke toko lampu milik Jungwon karena diminta oleh ibunya untuk membeli lampu. Ternyata Jungwon dan Hyunju sudah saling mengenal karena Hyunju merupakan pelanggan tetap tokonya. Setiap kali Hyunju datang ke toko, Jungwon selalu memberikan permen sebagai bentuk perhatian. Diketahui Hyunju tinggal berdua dengan ibunya karena ayahnya bekerja di luar kota sehingga mereka jarang bertemu. Saat itu Hyunju yang penasaran bertanya kepada Jungwon mengapa ia selalu memakai kacamata hitam di dalam ruangan serta menanyakan berapa usianya sekarang. Jungwon menjawab bahwa dirinya sudah cukup tua dan alasan ia memakai kacamata hitam adalah karena cahaya lampu di tokonya terlalu terang. Hyunju menyarankan agar Jungwon mengurangi cahaya lampu di tokonya, tetapi Jungwon menjelaskan bahwa itu tidak mungkin karena tokonya memang menjual lampu-lampu. Hyunju kemudian menceritakan kepada Jungwon tentang cerita hantu yang disampaikan teman-temannya, termasuk bahwa ia sempat melihat sosok hantu tersebut, meskipun ia masih ragu apakah itu benar. Mendengar cerita itu, Jungwon menjelaskan bahwa ia juga bisa melihat makhluk tak kasat mata, yang berarti Hyunju memiliki indera keenam seperti dirinya. Jungwon memberitahu bahwa sosok-sosok itu seringkali tidak bisa dilihat oleh orang biasa, sehingga mereka harus lebih berhati-hati. Jungwon juga menceritakan bahwa selama ini tokonya tidak hanya dikunjungi oleh manusia, tetapi juga oleh makhluk halus yang sekilas tampak seperti manusia biasa, di mana mereka sering mencoba berbaur dengan manusia lainnya. Jungwon menjelaskan bahwa untuk membedakan mereka, diperlukan pengamatan yang teliti. Hyunju yang semakin penasaran bertanya kepada Jungwon bagaimana caranya membedakan sosok tersebut dan apa yang harus dilakukan jika sosok itu kembali menghampirinya. Jungwon menyarankan agar Hyunju bersikap seolah-olah tidak melihat apapun dan tetap tenang, berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Mendengar hal itu, Hyunju kemudian berterima kasih kepada Jungwon atas cerita dan pesan yang diberikannya. Sebelum pulang, Jungwon memberikan sebuah senter kepada Hyunju agar ia merasa lebih aman dan tidak takut lagi ketika melewati gang tersebut. Di mana setelah Hyunju pergi, kita kemudian dikejutkan dengan penampilan Jungwon yang asli, di mana ternyata ia sudah cukup tua, di mana membuat kita bertanya-tanya apakah Jungwon juga merupakan sosok dari makhluk halus. Saat Hyunju pulang dan tiba di depan pintu rumahnya, ia melihat seorang wanita yang baru saja keluar dari sebuah rumah.
di mana wanita tersebut adalah sosok makhluk halus yang sebelumnya terlihat bertemu dengan seorang pria bernama Hyun Min. Saat itu wanita tersebut tampak menyeret kopernya di mana dari dalam koper tersebut terlihat mengeluarkan darah yang bercucuran. Meskipun tidak jelas apa yang terjadi pada Hyun Min sebelumnya, dan melihat isi koper yang berisi sajam, sudah dipastikan jika Hyun Min sudah tewas di tangan wanita tersebut. Di keesokan harinya kita diperkenalkan dengan seorang wanita bernama Yoon San-hye yang sedang mencari tempat tinggal jauh dari keramaian dengan harga sewa yang terjangkau. Saat itu San-hye tampak ragu untuk menempati rumah yang ditawarkan oleh pemiliknya dan meminta untuk mencari tempat lain. Namun pemilik rumah menjelaskan bahwa hanya tempat ini yang kosong dan sesuai dengan uang yang San-hye miliki. Ada satu pintu yang dilarang untuk dibuka, namun si pemilik tidak memberikan penjelasan apapun di mana hal itu kemudian membuat San-hye semakin penasaran. Meskipun merasa ragu, pada akhirnya San-hye setuju untuk menempati rumah tersebut, di mana tak lama ia pun langsung membersihkan ruangannya serta langsung memindahkan seluruh barang-barangnya. Setelah semuanya beres, San-hye merasa tenang karena rumah tersebut memenuhi keinginannya untuk jauh dari keramaian. Pada malam harinya, seorang siswa bernama Heo Ji-woong melewati gang gelap dekat rumah San-hye. Karena ketakutan, Ji-woong bernyanyi untuk menenangkan dirinya. Namun nyanyian Ji-woong malah mengganggu Sun-hae yang sedang mengerjakan tugasnya hingga membuatnya kehilangan konsentrasi. Tak lama kemudian, Ji-woong tiba di depan toko lampu milik Jung-won, namun ia hanya berdiri di luar tanpa masuk. Sementara itu saat San-hye tertidur, ia tidak menyadari jika ada seseorang yang diam-diam berdiri di depan pintu kamar yang sedang mengamatinya. Ji-woong yang masih berada di sekitar rumah San-hye melihat seseorang yang tampak mencurigakan dari kejauhan. Ketika San-hye terbangun, ia menyadari bahwa lampu rumahnya mati secara tiba-tiba. Setelah mandi, San-hye melihat keanehan lainnya. Pintu yang sebelumnya dilarang untuk dibuka oleh pemilik rumah tiba-tiba diketuk oleh seseorang. Di mana tak lama setelah itu, lampu rumahnya kembali padam, namun ruangan yang tidak boleh dibuka itu tetap terlihat terang. Sun-hae yang penasaran kemudian memutuskan untuk mencoba memasuki ruangan kosong tersebut untuk mematikan lampu, karena ia tidak berniat menggunakannya. Dan sementara Ji-woong yang masih berada di perjalanan menuju ke rumahnya, ia pun terlihat masih bernyanyi untuk mengusir rasa ketakutannya. Namun pada malam itu San-hye yang merasa terganggu dengan nyanyian Ji-woong yang hampir setiap malam kemudian menegur dan memintanya untuk diam, karena ia sudah mengganggu konsentrasinya. Tak lama setelah itu, lampu yang sebelumnya dimatikan oleh San-hye kemudian kembali hidup yang menandakan jika di rumah tersebut terdapat sosok makhluk halus. Sementara itu di rumah sakit para perawat mendapatkan laporan jika dalam waktu beberapa hari ini terjadi lonjakan pasien yang masuk ke ruangan ICU hingga membuat ruangan penuh. Namun mereka tetap menerima semua pasien yang masuk dan sesuai perintah dari dokter di rumah sakit, mereka harus mengatur bagaimana mereka bisa menangani dan memberikan fasilitas yang sama. Dan para anggota keluarga yang sudah menunggu di luar kemudian diberitahu oleh dokter jika orang yang berada di ICU harus berjuang untuk diri mereka sendiri, mengingat mereka sudah mengupayakan semua cara demi keselamatan mereka. Dan satu-satunya cara yang bisa mereka lakukan sekarang ini hanyalah berdoa dan berharap jika akan terjadi keajaiban. Yong-ji yang melihat para anggota keluarga yang menangis, ia pun merasa kasihan kepada mereka, namun ia tidak bisa berbuat apa-apa. Dan saat Yong-ji berada di toilet, tiba-tiba ada orang yang ingin bertanya kepada Yong-ji, dan Yong-ji pada saat itu menganggap jika orang tersebut adalah anggota keluarga dari pasien yang dirawat sebelumnya. Pada saat itu orang tersebut menanyakan kepada Yong-ji bagaimana para pasien itu bisa selamat. Mendengar hal itu, Yong-ji kemudian bercerita jika ternyata sebelumnya ia pernah mengalami koma setelah mengalami sebuah kecelakaan yang besar, dan apa yang dikatakan oleh dokter sebelumnya juga sama, di mana ia mengatakan hal yang sama kepada keluarganya untuk tetap tabah dan berdoa. Akan tetapi tiba-tiba ia mengalami sebuah keajaiban di mana Yong-ji bisa kembali sadar. Di mana setelah Yong-ji mengatakan hal itu, orang tersebut langsung naik ke atas pintu dan berteriak hingga membuat lampu di ruangan tersebut sempat padam. Dan ternyata orang yang diajak berbicara oleh Yong-ji itu ternyata adalah sosok dari makhluk halus. Di mana saat lampunya kembali hidup, sosok itu langsung menghilang, dan pada saat itu hanya ada seorang cleaning service yang datang untuk memastikan keadaan Yong-ji. Di sekolah, Hyunju mengikuti kelas malam seperti biasa bersama teman-temannya. Setelah kelas selesai,
Mereka kemudian langsung bergegas pulang. Namun salah satu teman Hyunju memutuskan untuk tinggal sebentar di sekolah dan meminta yang lain termasuk Hyunju untuk pulang lebih dulu karena ia akan menyusul nanti. Hyunju seperti biasa melewati gang gelap yang menurut cerita teman-temannya berhantu. Ia kemudian menyalakan senter pemberian Jungwon dan mulai berjalan menyusuri gang tersebut. Di tengah perjalanan, Hyunju bertemu dengan seorang wanita yang berdiri sendirian di tengah hujan. Ia menawarkan wanita itu untuk berbagi payung dengannya. Wanita itu ternyata adalah orang yang sebelumnya terlihat di toko Jungwon namun pergi tanpa berkata apa-apa. Tiba-tiba wanita tersebut kembali pergi meninggalkan Hyunju. Merasa tak tega, Hyunju memutuskan untuk mengejar dan kembali memayunginya. Saat mereka berjalan bersama, Hyunju mulai merasa ada yang aneh. Rambut wanita itu tampak tidak seperti biasanya, membuat Hyunju teringat dengan pesan Jungwon. Jika bertemu dengan sosok mencurigakan, tetaplah bersikap tenang seolah tidak terjadi apa-apa. Namun rasa takut Hyunju semakin memuncak saat melihat wanita itu berjalan pincang dengan rambut terurai hingga ke tangannya. Tak lama sosok wanita itu tiba-tiba berubah menjadi sangat tinggi. Hyunju yang ketakutan mencoba berjalan cepat sambil berpura-pura tidak menyadari apapun. Namun saat melihat sosok itu mulai mengejarnya, Hyunju langsung berlari dengan sekuat tenaga. Beruntung teriakan Hyunju didengar oleh Jungwon yang segera keluar untuk memeriksa situasi. Jungwon menyuruh Hyunju untuk segera pulang, sementara dirinya akan berhadapan dengan sosok makhluk tersebut. Saat Jungwon melepas kacamata hitamnya, sosok wanita tinggi itu kembali berubah menjadi ukuran manusia normal, lalu berbalik dan pergi meninggalkan tempat tersebut. Di sekolah, teman Hyunju yang sebelumnya tertidur akhirnya terbangun dan menyadari bahwa semua temannya telah pergi tanpa membangunkannya. Dan ternyata pada saat itu, ia tidak menyadari apapun dan seperti telah terjadi sesuatu, hingga membuatnya memilih untuk berdiam diri di sekolah. Ternyata sosok siswi yang sebelumnya mondar-mandir di lapangan, kini sudah berada di dalam kelas di mana pada saat itu, ia terlihat memperhatikan teman Hyunju dengan tatapan kosong. Di sisi lain, Jiwoong yang baru saja pulang sekolah terlihat bertemu dengan sosok wanita berbaju putih yang membawa koper sebelumnya. Jiwoong yang merasa kasihan dan tidak menyadari jika ia merupakan sosok dari makhluk halus, ia pun tanpa merasa curiga langsung memayungi wanita itu untuk diantarkan. Bersamaan dengan hal itu, setelah Sanhae yang selesai mandi, ia pun kembali mendapatkan keanehan saat melihat rambut panjang yang berada di lantai kamar mandinya. Hal itu tentu membuatnya kembali merasa ketakutan karena mengingat rambutnya pendek dan tak mungkin itu adalah rambutnya. Setelah itu ia pun mencoba menyusuri setiap ruangan di rumahnya yang kebetulan pada saat itu lampu rumahnya kembali padam. Dan pada saat itu ia pun dibuat keheranan dengan ruangan sebelumnya yang tanpa hidup padahal sebelumnya ia sudah matikan lampunya. Dan saat melihat ke dalam ruangan tersebut, Sanhae kemudian dibuat gemetaran sekaligus takut saat melihat ternyata di dalam ruangan tersebut terdapat sosok makhluk halus yang sedang berdiam diri menghadap tembok. Sementara itu, Jiwoong yang sedang bersama wanita berbaju putih tersebut, menceritakan bahwa beberapa hari sebelumnya ia sempat melihat Sanhae berdiri memperingatkannya. Namun, saat itu Jiwoong merasa ketakutan karena menyadari ada sosok makhluk halus yang berdiri tepat di belakangnya. Merasa ada sesuatu yang tidak beres, Jiwoong mencoba mengajak wanita berbaju putih itu untuk segera pergi. Namun, ia dibuat terkejut saat menyadari kuku wanita tersebut yang terbalik hingga membuatnya terjatuh. Namun tiba-tiba kakinya terlihat patah hingga membuatnya semakin ketakutan dan berusaha kabur dengan kondisinya yang sekarang ini. Begitupun dengan Sanhae yang setelah melihat sosok dari makhluk tersebut ia pun mencoba kabur akan tetapi pintu rumahnya pada saat itu tidak bisa terbuka. Keduanya pada saat itu terlihat berusaha untuk kabur dari penampakan sosok hantu yang menghampiri mereka dan terlihat jika mereka pada saat itu dibuat kesulitan dengan segala aksi teror yang dilakukan oleh makhluk halus tersebut, di mana Sanhae yang harus terjebak di rumah. Sementara Jiwoong dibuat tersesat dan terus kembali ke rumah Sanhae. Scene kemudian berpindah memperlihatkan Jungwon yang pada saat itu kembali mendapatkan pelanggan di mana orang yang datang pada saat itu adalah sosok makhluk halus berbaju putih yang diketahui bernama Lee Ji-young. Jungwon seperti biasa memastikan apakah para pengunjungnya manusia atau hantu. Ia pun mencoba menanyakan apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh Ji-young. Bersamaan dengan hal itu, toko Jungwon kemudian kembali didatangi oleh seorang detektif polisi yang mana kedatangannya pada saat itu sedang mencari seseorang. Cerita kemudian mundur ke 1 bulan yang lalu, di mana kita diperkenalkan dengan seorang wanita yang tinggal di sebuah apartemen.
Ternyata, wanita tersebut selama ini diikuti oleh seorang penguntit yang setiap malam melakukan aksi teror, membuatnya merasa terganggu dan ketakutan. Pada suatu malam, ia mendengar suara ketukan keras di pintu rumahnya dan menduga itu adalah orang yang menguntitnya. Ketika ia melihat dari luar, ia dibuat kesal karena tidak ada seorang pun di sana, dan langsung berteriak, meminta penguntit itu untuk berhenti mengganggunya karena sudah muak. Namun ketukan itu terus berlanjut, hingga akhirnya ia membuka pintu untuk memastikannya. Tiba-tiba, ia dikejutkan dengan sosok mencurigakan yang memiliki cahaya kuning di matanya mengintip dari sudut dinding. Sosok itu lalu berlari menuju wanita tersebut, membuatnya terjatuh dan akhirnya kehilangan nyawanya. Cerita berpindah ke seorang pria yang naik bus dengan tergesa-gesa, seolah sedang diikuti oleh seseorang. Tak lama setelah pria itu naik bus, seorang detektif polisi datang mencari pria tersebut karena ia diduga adalah penguntit yang menyebabkan kematian wanita sebelumnya. Detektif itu mendekati pria itu dan bertanya apakah ia yang meneror seorang wanita di apartemen hingga menyebabkan kematiannya. Namun pria itu terkejut saat melihat sosok wanita yang tewas itu ada dalam bus yang sama dengannya. Detektif yang yakin pria itu, pelakunya langsung menangkapnya dengan bukti yang ditemukan. Di sisi lain, di daerah yang sama, seorang kakek sedang menonton TV, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu rumahnya. Ketika ia menoleh, kakek itu terkejut melihat sosok misterius yang sudah berada di dalam rumahnya. Keesokan harinya, detektif bernama Sungsi kembali membuka berkas penyelidikannya tentang kematian wanita tersebut. Ia menduga kematian itu disebabkan oleh penguntit yang sengaja membakar rumah wanita itu. Pada waktu yang bersamaan, Sungsik menerima laporan tentang kematian seorang kakek yang ditemukan meninggal di rumahnya. Menurut saksi, kakek itu meninggal karena stroke. Sungsik yang ditugaskan menangani kasus tersebut, pergi ke lokasi kejadian, dan menemukan kakek itu meninggal dalam posisi duduk. Setelah pemeriksaan, pihak kepolisian menyimpulkan tidak ada indikasi kejahatan, dan kakek itu meninggal karena stroke. Namun Sungsik merasa ada yang janggal dengan kematian kakek tersebut. Ia kemudian memeriksa ponsel kakek yang sempat menghubungi anggota keluarganya. Dari pemeriksaan lebih lanjut, ditemukan beberapa kejanggalan yang menurut rekan-rekannya keliru. Sungsik memutuskan untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut sebelum menyimpulkan bahwa kakek itu meninggal karena stroke. Ia menemukan keanehan pada remote TV yang diputar oleh kakek yang ternyata seorang kidal. Terdapat tombol yang sudah sering diputar dan mulai memudar. Setelah itu, Sungsik pulang sejenak untuk menenangkan diri dan makan malam. Tiba-tiba ia teringat pada istrinya yang telah dibunuh dan merasa bahwa pelaku pembunuhan itu mungkin terkait dengan kematian istrinya. Sungsik yang terus mengenang kebersamaan dengan istrinya kini merasa kehilangan semangat hidup dan hanya memakan mie instan saja. Kemudian ia kembali ke kantor dan meminta bantuan rekannya untuk mencari tahu restoran-restoran Tionghoa di sekitar tempat tinggal kakek itu, karena ia merasa ada yang aneh di tempat tersebut. Setelah itu, Sungsik mulai memeriksa semua restoran Tionghoa yang sebelumnya telah dikumpulkan. Meskipun ia belum menemukan sesuatu yang mencurigakan, Sungsik tetap merasa belum menemukan petunjuk apapun. Hingga suatu malam, setelah memeriksa restoran-restoran Tionghoa, ia melihat sebuah restoran Korea yang menurutnya mencurigakan. Ia pun masuk restoran tersebut dan memesan makanan untuk menghindari kecurigaan dari si pemilik restoran. Saat mengamati barang-barang di restoran itu, Sungsik melihat kacamata yang digunakan oleh saksi yang melaporkan kematian si kakek sebelumnya. Tanpa basa-basi, Sungsik langsung bertanya kepada pemilik restoran tentang kematian kakek tersebut, yang menurutnya ada hal yang janggal di mana pernyataan itu kemudian membuat si pemilik restoran merasa dituduh. Pemilik restoran mencoba tetap bersikap tenang dan berkata bahwa ia tidak tahu apapun tentang kematian kakek itu. Merasa tersinggung, si pemilik restoran marah karena merasa dihina dengan tuduhan tanpa bukti. Sungsik pun pamit dan mengatakan bahwa ia akan kembali dan terus mengawasi restorannya. Keesokan harinya, Sungsik melanjutkan pencarian berkas kasus kematian si kakek yang diduga berkaitan dengan laporan saksi. Seiring berjalannya waktu sekitar 1 bulan kemudian, terlihat seorang wanita yang sedang berlari ketakutan karena dikejar seseorang yang mengendarai motor. Beruntung Sungsik berhasil menyelamatkan wanita itu dengan menabrakkan dirinya ke motor tersebut. Ternyata, pelaku adalah pemilik restoran Korea yang sebelumnya sempat didatangi oleh Sungsik.
Namun pelaku dengan cemas memberitahu Sung-sik bahwa wanita yang dikejarnya seharusnya tidak ada di sana. Ketika Sung-sik melihat wajah wanita itu, ia terkejut karena wanita itu adalah korban kebakaran yang tewas sebelumnya, di mana wujudnya kini sudah tidak lagi tampak seperti manusia. Begitu juga dengan pemilik restoran, Sang-hun, yang terkejut melihat bahwa Sung-sik memiliki kemampuan untuk melihat makhluk tak kasat mata atau hantu. Saat mencoba menghentikan Sang-hun yang berusaha menangkap si wanita itu, Sung-sik kembali terkejut melihat mata Sang-hun yang berubah menjadi kuning seperti mata kucing. Di mana tak lama setelah itu sebuah mobil langsung menabrak mereka berdua. Kejadian itu berlanjut, dan Sung-sik kemudian datang ke toko lampu Jungwon, yang tampaknya menjadi tempat persinggahan bagi arwah-arwah yang mati penasaran atau sekarat. Di sana ia mencari Sang-hun, yang sebelumnya berusaha kabur setelah menguntit seorang wanita. Di tempat yang sama, Jeong datang untuk meminta bantuan kepada Jungwon karena membutuhkan sesuatu. Ketika Jungwon melihat koper Jeong yang mengeluarkan darah, ia menghentikan Jeong dan bertanya apakah ia sedang terluka. Jeong menjawab bahwa ia sedang menstruasi dan hanya ingin berteduh sementara karena hujan dan toko itu satu-satunya yang buka. Sung-sik yang teringat pada istrinya merasa kasihan dan tanpa curiga langsung memberikan mantel hujan agar Jeong bisa pulang tanpa kehujanan. Setelah mengenakan mantel itu, Jeong pergi tanpa mengucapkan apapun. Dalam perjalanan, Jeong secara tidak sengaja berpapasan dengan Hyunju yang berlari ketakutan. Namun karena Hyunju terburu-buru, ia tidak sempat melihat Jeong. Ternyata di malam itu sebelum pulang, Hyunju diminta oleh ibunya untuk pergi ke toko Jungwon untuk membeli lampu. Namun saat berada di sana, Jungwon meminta Hyunju untuk pulang dan kembali di keesokan harinya. Tanpa bertanya lebih lanjut, Hyunju pun menurut dan langsung pergi. Setelah Hyunju pulang, Sung-sik yang belum menyadari keanehan apapun bertanya mengapa toko tersebut begitu terang dan bahkan buka hingga larut malam. Mendengar itu, Jungwon balik bertanya mengenai alasan Sung-sik datang ke toko miliknya. Sung-sik menjelaskan bahwa ia sedang mencari seorang pria berusia sekitar 30-an, tinggi 180-an, dengan rambut pendek, berpenampilan biasa saja dan matanya berwarna kuning. Namun saat mereka berbicara, tiba-tiba mata Sung-sik mengalami dislokasi yang membuat Jungwon merasa bahwa orang di depannya ini bukan manusia. Jungwon pun bertanya bagaimana Sung-sik bisa tahu dan sampai ke tempatnya. Dan Sung-sik menjawab bahwa ia mengikuti pria tersebut yang kabur ke arah toko Jungwon, dan karena hanya tokonya yang buka, ia pun mencoba menanyakan apakah Jungwon melihat pria yang dimaksud. Scene beralih ke sebuah rumah sakit, di mana dokter forensik Hwang Seok-hui bersama rekannya sedang mengkremasi seorang mayat. Tiba-tiba perawat yang sedang menangani mayat itu terkejut, karena mayat tersebut sempat bergerak dan mengeluarkan suara. Si perawat memberitahukan hal itu kepada Seok-hui. Namun Seok-hui menjelaskan bahwa itu hanya gas yang keluar dari tubuh orang tersebut dan meminta si perawat untuk tidak khawatir dan keluar untuk mencari udara segar. Sebelum itu, Seok-hui meminta perawat untuk meminta maaf kepada mendiang karena sudah berperan sangka agar tidak menyakiti perasaannya. Setelah menenangkan diri, keduanya membungkus tubuh mayat tersebut karena nanti akan diserahkan kepada keluarga. Seok-hui kemudian meminta si perawat untuk pulang lebih dulu dan memberitahu keluarga bahwa proses sudah selesai. Ketika Seok-hui tinggal sendiri, mayat itu mulai berkomunikasi dengannya, mengungkapkan bahwa ia tidak ingin mati karena merasa waktunya belum tiba. Seok-hui memberi nasihat agar ia ikhlas dan mengingatkan bahwa setiap orang pasti akan meninggal dan menuju ke alam berikutnya, serta memintanya untuk beristirahat dengan tenang. Sementara itu, Yongji berangkat kerja dan merasa ada yang aneh karena merasa sedang diikuti oleh seseorang. Saat berada di lift, orang tersebut masuk bersama Yongji, tubuhnya basah seperti habis kehujanan. Yongji bertanya ke bapak berbaju biru itu hendak pergi ke lantai berapa, dan ia menjawab lantai 8. Yongji memberitahunya bahwa lantai 8 hanya ada ruang ICU, dan bertanya kenapa ia ke sana, mengingat tidak sembarangan orang bisa masuk ke ruang ICU malam-malam. Bapak itu mengatakan bahwa banyak pasien kecelakaan parah dan bertanya apakah mereka akan sadar lagi. Yongji mulai merasa ada yang tidak beres dengan sikap bapak tersebut dan mencurigainya sebagai makhluk halus. Tiba-tiba bapak itu menangis menyebabkan lift banjir dan membuat Yongji tenggelam. Beruntung lift berbunyi dan Yongji kembali sadar, merasa apa yang ia lihat mungkin hanya halusinasi saja. Di ruangannya, Yongji memeriksa pasien pria yang sebelumnya dirawat di ICU karena kecanduan alkohol. Yongji ingin berbicara dengan pasien tersebut dan meminta izin kepada kepala perawat Heo, yang awalnya menolak.
Namun setelah Yongji menceritakan bahwa ia pernah kecelakaan akibat pemabuk, perawat akhirnya mengizinkannya. Yongji membawa pasien ke ruangan lain dan menanyakan tentang kejadian sebelumnya, di mana pria itu berteriak ketakutan. Yongji tahu bahwa pria itu takut karena melihat sesuatu yang tak kasat mata. Yongji bercerita bahwa ia dulu merupakan korban kecelakaan parah yang juga koma dan pernah berada di ruang ICU seperti dirinya. Ia menjelaskan bahwa ia bisa melihat makhluk tak kasat mata, yang kadang membingungkan namun bisa dibedakan setelah diamati dengan seksama. Yongji memberi tip agar pasien itu memperhatikan detail jika ia melihat sosok tak kasat mata, meskipun sulit membedakan karena mereka bisa berbaur dengan manusia. Yongji mengingatkan agar pasien itu berhati-hati jika bertemu dengan sosok seperti itu. Yongji memberi semangat kepada pasien-pasien lain agar mereka lebih tenang dan memiliki semangat hidup, karena itu dapat membantu mereka sadar kembali. Kita diberitahu bahwa semua orang yang mendatangi toko milik Jungwon adalah orang yang kini berada di ruang ICU di mana posisi mereka saat ini sedang berada di ambang kematian. Setelah pulang sekolah, Hyunju berpapasan dengan Jeong. Hyunju yang menyadari bahwa ia pernah bertemu Jeong sebelumnya, mencoba menyapanya. Jeong yang menyadari Hyunju sering membeli bola lampu, bertanya mengapa akhir-akhir ini ia sering membelinya. Dengan gemetaran, Hyunju menjawab bahwa ia hanya menuruti permintaan ibunya. Jeong memperingatkan agar Hyunju tetap berhati-hati. Dalam perjalanan pulang, Hyunju bertemu dengan Bae Yangjin yang terlihat ketakutan setelah dikejar anjing. Ia bertanya apakah Hyunju melihat anjing tersebut. Hyunju teringat pesan Jungwon dan mencoba bersikap tenang, memberitahu Bae Yangjin bahwa ia harus segera pulang karena ibunya menunggunya. Setibanya di rumah, Hyunju memberitahu ibunya tentang kejadian aneh yang ia alami hari itu, yang membuatnya merasa tidak bisa berbuat apa-apa. Hyunju juga mengatakan bahwa ia tidak sempat membeli lampu untuk ibunya, karena bertemu orang-orang aneh, dan si pemilik toko menyuruhnya pulang. Ibunya hanya menatap dengan wajah sedih dan memeluknya. Fakta terungkap bahwa ibu Hyunju sebenarnya sudah meninggal, dan ia adalah orang yang sebelumnya berkomunikasi dengan Seok Hui saat berada di kamar mayat. Hal yang mengejutkan Hyunju tidak menyadari bahwa ibunya sudah meninggal dan arwah ibunya merasa tidak tega memberitahukan bahwa mereka sudah berada di alam yang berbeda. Sementara di luar Jeong terlihat secara diam-diam mengintip Hyunju dan bertanya dalam hati, apakah Hyunju dan ibunya selama ini masih hidup dan mengenal satu sama lain. Cerita berlanjut dengan sebuah kilas balik, menyoroti kejadian yang terjadi sebelum peristiwa utama dalam kehidupan para karakter di dalam drama ini. Disebutkan bahwa dari kesaksian orang-orang yang pernah berada di ambang kematian, mereka selalu menggambarkan melihat cahaya terang di ujung terowongan gelap seolah-olah menjadi petunjuk utama dari tema besar cerita ini. Penonton kemudian dibawa ke kehidupan Hyunmin, seorang pria berkacamata yang terlihat sedang berada di dalam kereta. Di sana Hyunmin tampak sibuk mengirim pesan cinta kepada seorang wanita bernama Jeong di mana ia merupakan sosok makhluk halus. Dari percakapan mereka, terlihat jelas bahwa Hyunmin sangat mencintai Jeong. Namun tanpa sepengetahuan Hyunmin, Jeong sedang bersedih karena ia harus meninggalkan Hyunmin secara diam-diam akibat tekanan dari orang tua Hyunmin. Mereka tidak menyetujui hubungan tersebut karena Jeong adalah penyandang tunarungu yang mereka anggap sebagai sebuah kekurangan. Meski begitu, Hyunmin tidak menyerah pada perasaannya. Ia bahkan telah menyiapkan sebuah kejutan berupa cincin, sebuah tanda bahwa ia ingin hubungan mereka menjadi lebih serius dan penuh komitmen. Penonton kemudian diajak masuk ke kehidupan Sun Hae, yang terlihat sedang melihat-lihat apartemen baru yang rencananya akan ia tinggali. Saat itu, Sun Hae ditemani oleh Haewon si hantu bertubuh tinggi. Pada awalnya, suasana tampak cukup menyenangkan. Sun Hae dan Haewon sama-sama terkesan dengan apartemen tersebut, merasa cocok untuk menjadi tempat tinggal mereka. Namun momen itu berubah ketika pemilik apartemen tiba-tiba bertanya tentang hubungan antara keduanya. Pertanyaan tersebut membuat raut wajah Sun Hae mendadak berubah. Situasi menjadi semakin canggung ketika Haewon tidak memberikan jawaban atas pertanyaan si pemilik apartemen. Hal itu membuat Sun Hae terlihat sangat marah kepada Haewon. Cerita kemudian beralih ke kehidupan Hyunju, seorang siswi SMA yang tampak begitu bahagia ketika ibunya Yuhae datang ke sekolah hanya untuk menjemputnya pulang. Momen itu memperlihatkan betapa erat dan penuh kasih hubungan antara ibu dan anak ini.
Setelah itu, penonton diajak melihat kehidupan Jiwoong, si remaja SMA misterius. Meskipun demikian, Jiwoong tampak seperti anak remaja biasa yang menghabiskan waktunya bersenang-senang dengan teman-temannya. Cerita kemudian berlanjut dengan Sungwon, seorang supir bus Damri yang sebelumnya menampakkan diri sebagai hantu air kepada Yongji. Dalam kilas balik, terlihat Sungwon sedang menjalankan tugasnya sebagai supir bus di tengah hujan deras. Ia sempat melaporkan adanya suara aneh pada bagian rem busnya. Namun, merasa itu hanya masalah kecil, Sungwon memutuskan tetap melanjutkan pekerjaannya, termasuk menjemput para penumpang terakhir di penghujung jam kerjanya. Cerita kemudian kembali ke Hyunmin, yang setelah tiba di stasiun, menyadari bahwa bunga yang ia bawa untuk Jiwoong tertinggal di dalam gerbong kereta. Saat ia hendak kembali untuk mengambilnya, kereta sudah berangkat pergi di mana pada saat itu Hyunmin hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri. Namun Hyunmin tidak putus asa. Ia masih memiliki cincin yang telah ia siapkan, sehingga ia memutuskan untuk tetap melanjutkan perjalanan untuk bertemu Jiwoong. Saat sedang menunggu bus, Hyunmin mendengar seseorang di dekatnya mengucapkan kata-kata romantis kepada pasangannya. Merasa tersentuh dan tidak mau kalah, Hyunmin pun mengucapkan kata-kata cinta kepada Jiwoong melalui telepon, seraya memberitahukan bahwa ia berada di halte bus dan akan segera tiba di tempat Jiwoong. Seperti yang bisa diduga, bus yang ditumpangi Hyunmin ternyata adalah bus yang dikendarai oleh Sungwon. Tak lama setelah itu, Jiwoong, remaja SMA misterius, naik ke bus di halte berikutnya. Saat tiba di halte tempat Jiwoong menunggu, Sungwon mulai merasakan ada sesuatu yang semakin aneh dengan bus yang dikendarainya. Ia pun memutuskan untuk berhenti di bengkel sebelum melanjutkan perjalanan. Cerita kemudian kembali kepada Sun Hae, yang kali ini sedang berdebat dengan Haewon. Sun Hae merasa frustrasi karena Haewon selalu menutupi hubungan mereka di depan orang lain. Dalam tanda kutip, Haewon menganggap hubungan mereka adalah aib, hal yang bisa kalian simpulkan sendiri. Keduanya kemudian menaiki bus Sungwon. Namun Sungwon yang semakin merasakan keanehan pada busnya, berencana untuk menyimpang ke bengkel terlebih dahulu. Di halte berikutnya, Hyunju dan ibunya Yoo Hae memanggil Sungwon, memohon agar mereka diperbolehkan naik sebagai penumpang terakhir. Awalnya Sungwon berniat mengabaikan mereka, merasa perlu segera pergi ke bengkel. Namun, melihat hujan yang semakin deras dan mengetahui tidak ada lagi bus yang beroperasi di malam itu, ia akhirnya membiarkan Hyunju dan Yoo Hae naik. Kini bus tersebut membawa beberapa penumpang, Hyunmin, Jiwoong, Sun Hae, Haewon, Hyunju beserta ibunya, dan yang terakhir seorang anak kecil. Ketegangan memuncak ketika bus yang dikendarai Sungwon melintasi sebuah jembatan. Tiba-tiba, salah satu ban bus terlepas, dan saat Sungwon mencoba menghentikan busnya, remnya malah blong. Akibatnya, bus tersebut oleng dan jatuh ke dalam sungai. Di tempat lain, Jiwoong yang sedang membaca pesan dari Hyunmin mengabarkan bahwa ia berada di dalam bus, seketika panik saat mengetahui insiden tersebut dengan mata kepalanya sendiri. Jiwoong mencoba menghubungi ponsel Hyunmin, namun tidak ada jawaban. Dengan penuh kegelisahan, Jiwoong berlari pontang-panting, berharap bisa memastikan bahwa tidak ada yang buruk terjadi pada Hyunmin. Sementara di dalam bus yang saat ini sudah amburadul terlihat dengan sisa-sisa kesadaran dan juga kekuatannya Jiwoong sang remaja SMA, mencoba menyelamatkan si bocil yang kebetulan pada saat itu membawa bola. Di mana setelah itu terlihat petugas kepolisian dan juga para petugas medis sedang berusaha menyelamatkan semua orang yang ada di dalam bus. Dan terlihat Jiwoong dengan penuh rasa kecemasan juga berada di sana. Singkatnya terlihat para keluarga korban sudah berada di rumah sakit menunggu kabar mengenai anggota keluarga mereka. Yang tak lama satu persatu diberitahukan oleh dokter mengenai kondisi setiap orang seperti kondisi Sungwon si supir bus yang dokter nyatakan telah meninggal. Yang kedua kondisi Jiwoong si remaja SMA yang dikatakan masih hidup namun dalam keadaan koma dengan kakinya yang terluka yang hal itu menjawab pertanyaan kita alasan kaki Jiwoong yang patah. Setelah itu dokter kemudian memberitahukan keadaan Hyunju si siswi SMA yang masih hidup dengan keadaan koma serta Sun Hae yang keadaannya sama dengan Hyunju. Setelah keluarga yang tersisa dibuat was-was, saat dokter membawa pasien dengan wajah ditutupi yang hal itu menandakan jika si pasien telah meninggal. Akan tetapi keluarga yang tersisa langsung merasa lega setelah mengetahui jika orang yang meninggal bukanlah anaknya melainkan Haewon, orang yang memiliki kaitan dengan Sun Hae. Dan orang tua yang terakhir tak lain merupakan ibu dan juga ayahnya Hyunmin yang sedikit lega ketika dokter mengatakan bahwa anak mereka masih selamat walaupun keadaannya koma.
di mana Pak Pol kemudian memberikan ponsel Hyun Min yang ditemukan di TKP, dan saat Ibu Hyun Min membuka ponsel Hyun Min, terdapat sebuah pesan dari Jeong. Di mana karena marah si Ibu Hyun Min, tanpa berpikir panjang membalas pesan Jeong, dan mengatakan jika Hyun Min anaknya sudah meninggal yang sontak saja hal tersebut, membuat Jeong sangat sedih, karena ia harus kehilangan lelaki yang sangat dicintainya. Ayah Hyun Min yang merasa tindakan istrinya sangat keterlaluan karena telah membohongi Jeong, meminta istrinya untuk menghubungi Jeong dan mengatakan yang sebenarnya, bahwa Hyun Min masih hidup. Namun, sang ibu, yang masih menyimpan rasa kesal terhadap Jeong karena merasa gadis itu tidak pantas bersama putranya, enggan mendengarkan suaminya. Ia berpendapat bahwa hubungan mereka hanya membawa masalah. Meski demikian, perlahan ia mulai merasa tindakannya terlalu jauh. Dengan berat hati, Ibu Hyun Min akhirnya menyerahkan ponsel milik Hyun Min kepada suaminya, mempersilakan sang suaminya itu untuk menghubungi Jeong. Ketika membuka ponsel tersebut, ayah Hyun Min dibuat gemetar membaca pesan terakhir dari Jeong. Di pesan itu, Jeong menyatakan bahwa dirinya akan menyusul Hyun Min, karena berpikir bahwa kekasihnya telah meninggal. Ayah Hyun Min buru-buru mencoba menghubungi Jeong untuk memberitahukan bahwa Hyun Min masih hidup. Sayangnya, semua sudah terlambat. Jeong telah mencoba mengakhiri hidupnya karena rasa kehilangan yang begitu besar. Di saat-saat terakhirnya, ketika mendapati kabar bahwa Hyun Min sebenarnya masih hidup, Jeong berusaha keras untuk bertahan. Namun apa daya, tindakannya yang nekat membuat nyawanya tak dapat diselamatkan. Peristiwa ini semakin memperjelas gambaran besar dari toko lampu kubah elektrik. Hampir semua karakter yang datang ke toko tersebut sebenarnya adalah roh. Sebagian dari mereka berada di ambang hidup dan mati, sementara lainnya, seperti Jeong dan Haewon telah benar-benar meninggal dunia. Cerita berlanjut dengan memperkenalkan Seo Hui, seorang ahli pemulasaraan jenazah yang memiliki kemampuan berkomunikasi dengan arwah. Kali ini Seo Hui dan asistennya sedang merawat jenazah Jeong. Dalam percakapannya, Seo Hui menjelaskan kepada asistennya tentang tradisi memberi waktu 3 hari sebelum jenazah diantar ke peristirahatan terakhirnya. Pernyataan ini secara halus menggambarkan waktu yang dimiliki setiap arwah untuk menyelesaikan urusan mereka di dunia, seperti yang kini dialami oleh Jeong. Sebagai arwah, Jeong terlihat menunggu Hyun Min di halte bus, tempat yang mereka janjikan dalam pesan terakhirnya. Dalam lamunannya, Jeong membayangkan pertemuan itu adalah momen yang indah penuh cinta seperti yang dulu mereka miliki. Namun, kenyataan berkata lain. Saat Hyun Min akhirnya tiba, ia tidak lagi mengingat Jeong. Bahkan, ia tidak sadar bahwa dirinya sendiri berada di ambang hidup dan mati. Semua kenangan hidupnya, termasuk cinta mereka, lenyap tanpa jejak. Jeong, sebaliknya, masih menyimpan kenangan itu dengan jelas. Ia ingat setiap momen kebahagiaan mereka, terutama karena Hyun Min selalu memberikan tanda cintanya melalui ketukan, sebuah cara sederhana untuk berkomunikasi karena Jeong adalah seorang penyandang tunarungu. Setiap kali bertemu Hyun Min, Jeong mencoba memberi tanda itu dengan mengetuk-ngetuk kursi, berharap dapat membangkitkan ingatan Hyun Min. Namun harapan itu selalu pupus. Hyun Min tak hanya lupa siapa Jeong, tetapi ia juga terlihat takut setiap kali Jeong mendekat. Situasi ini terus berulang, menambah luka batin Jeong yang setia menunggu meskipun tidak pernah diingat. Hingga akhirnya, cerita memberikan sebuah plot twist yang mengejutkan. Jika sebelumnya tampak bahwa Jeong adalah roh pendendam yang mungkin membahayakan Hyun Min, kenyataannya sangat berbeda. Dalam sebuah adegan, terlihat Jeong berusaha melukai Hyun Min, bahkan sampai menimbulkan darah. Namun, saat kebenaran terungkap kita mendapati bahwa Jeong bukanlah seorang psikopat. Sebaliknya, ia justru berusaha membantu Hyun Min. Luka-luka yang terus muncul pada tubuh Hyun Min akibat kecelakaan itu sebenarnya adalah tanda bahwa Hyun Min berada di antara hidup dan mati. Dengan penuh kasih, Jeong merawat luka-luka itu, bahkan menjahitnya, berharap bisa membantu Hyun Min pulih dan kembali ke dunia. Perjuangan Jeong menggambarkan cinta sejati yang melampaui batas kehidupan dan kematian. Meski dunia mereka kini berbeda, Jeong tetap melakukan segala yang ia bisa untuk melindungi dan menyelamatkan orang yang paling ia cintai. Scene kemudian berlanjut ke masa kini, di mana detektif Sung Sik berada di toko lampu berbincang dengan Jung Won. Dari percakapan dan pertanyaan aneh yang dia ajukan, terlihat bahwa Sung Sik tidak ingat dan tidak menyadari bahwa ia adalah roh yang berada di antara hidup dan mati setelah kecelakaan lalu lintas. Setelah itu, Sung Sik meninggalkan toko lampu,
dan kita diajak melihat kembali masa lalu Sung-sik yang obsesif terhadap pekerjaan yang sering meninggalkan istrinya yang sedang hamil muda setiap kali ada tugas pekerjaan. Ingatan-ingatan itu mulai muncul perlahan dalam kehidupan aneh yang kini dijalani Sung-sik, yaitu berada di sebuah gang gelap. Hingga akhirnya, ia tiba di sekolah Hyunju dan ingatan akan masa lalu kembali mengingatkan Sung-sik pada kehilangan yang paling berharga baginya, yaitu ketika istrinya memberitahukan bahwa mereka kehilangan bayi yang sangat mereka nantikan. Kehilangan itu menjadi pukulan berat yang disembunyikannya dengan bekerja tanpa henti. Lalu, cerita beralih ke Hyunju yang baru pulang sekolah. Saat hampir tiba di apartemen yang ia tinggali bersama ibunya, Hyunju melihat seekor anjing yang sedang menggonggong, di mana kemungkinan anjing yang dicari oleh sosok pria misterius yang selalu terlihat kedinginan. Karena khawatir anjing tersebut akan disakiti, Hyunju menyuruh anjing itu pergi dan segera bergegas menuju lift untuk menghindari bertemu sosok aneh lainnya. Di dalam lift, Hyunju terkejut karena orang yang bersamanya bukan manusia melainkan makhluk gaib yang mengenakan baju dengan noda darah. Ternyata, orang tersebut adalah Hyunmin. Setelah tiba di lantai yang sama, Hyunju yang ketakutan segera bergegas menuju apartemennya. Namun merasa heran karena Hyunmin juga menuju ke lantai yang sama. Hyunmin kemudian bertanya kepada Hyunju mengapa dia tinggal di apartemen itu, karena ia sendiri tidak ingat alasan mengapa bisa tinggal di sana. Mendengar pertanyaan itu, Hyunju dibuat terdiam dan menyadari bahwa ia pun tidak ingat alasan mengapa tinggal di apartemen itu. Secara tiba-tiba tubuh Hyunmin terjatuh dalam posisi terlipat, di mana Hyunju yang melihat hal itu semakin dibuat ketakutan. Tak lama, Jeong datang sambil membawa koper, mengatakan bahwa Hyunmin adalah miliknya dan ia sudah tidak punya waktu lagi. Terkejut dengan kejadian tersebut, Hyunju berlari masuk rumah dan berusaha mengintip dari lubang pintu untuk mengetahui apa yang terjadi di luar. Tiba-tiba, ibunya datang dan menyuruh Hyunju untuk tidak mencampuri urusan yang terjadi antara Jeong dan Hyunmin. Setelah sepi, Yuhe mencoba mengintip dan melihat Jeong yang sedang mengintip kembali dari balik pintu sambil berkata bahwa mereka adalah hal yang sama, namun kenapa mereka berbeda? Pertanyaan itu menggambarkan kondisi mereka, yaitu sama-sama roh, namun hanya Jeong yang mengingat kejadian sebelumnya. Hyunju lalu bertanya kepada ibunya mengapa ia selalu disuruh membeli lampu di toko Jungwon, meskipun selalu bertemu sosok aneh dan merasa diabaikan oleh teman-temannya di sekolah. Namun, Yuhe tidak menjawab pertanyaan itu, membuat Hyunju marah dan merasa disisihkan oleh ibunya. Cerita kemudian beralih kepada Yongji, seorang perawat rumah sakit yang memiliki kemampuan indera keenam. Saat berada di basement parkir, Yongji melihat seseorang yang sedang berduka karena kehilangan orang yang mereka cintai. Sebagai seseorang yang dapat melihat hal-hal gaib, Yongji menyadari bahwa sosok nenek di sana adalah arwah yang baru saja meninggalkan keluarganya. Nenek tersebut terkejut ketika disapa oleh Yongji, dan keduanya pun mulai berbicara tentang kebaikan keluarga sang nenek, yang sangat mencintainya hingga nenek tersebut meninggal. Saat Yongji sedang bekerja di ruang rumah sakit, ia kembali melihat penampakan seorang wanita yang menangis di samping salah satu pasien. Tidak tega melihatnya, Yongji mendekati wanita tersebut dan meminta maaf, karena merasa tak bisa berbuat banyak untuk membantu pasien. Ia merasa ragu apakah tekad untuk hidup bisa ditemukan dalam kondisi pasien yang seperti itu. Perkataan Yongji didengar oleh wanita tersebut yang ternyata adalah Jeong. Dari ucapan Yongji, terlihat bahwa tekad hidup bagi roh yang berada di ambang hidup dan mati seperti Hyunmin dan lainnya, bisa muncul berkat dorongan orang lain. Hal ini tercermin dalam usaha Jeong yang sedang merawat luka Hyunmin, yang seolah menunjukkan sedikit demi sedikit tekad hidup Hyunmin yang sebelumnya tak ada kini mulai muncul. Situasi serupa juga dialami oleh Sun Hae, yang ketakutan setelah melihat sosok hantu tinggi di rumahnya yang ternyata adalah Haewon. Haewon berusaha memberikan dorongan agar tekad hidup Sun Hae yang kini berada di ambang hidup dan mati, semakin kuat. Hal ini terlihat dengan adanya lampu pijar yang menyala di salah satu ruangan rumah Sun Hae. Nyatanya, berkat pengorbanan Haewon, Sun Hae bisa selamat dari kecelakaan karena Haewon mengorbankan dirinya agar luka yang dialami Sun Hae tidak terlalu fatal. Kembali kepada Yongji, setelah selesai bekerja, ia melihat seorang anak laki-laki yang ternyata adalah salah satu penumpang bus yang selamat berkat pengorbanan Jiwung. Anak laki-laki tersebut datang ke rumah sakit untuk menyerahkan tas bola yang sebelumnya diberikan oleh Jiwung, karena tas tersebut membuat anak itu selamat. Yongji yang melihat hal itu terlihat sangat senang dan berjanji akan menyerahkan tas itu kepada pemiliknya. Cerita kemudian beralih lagi kepada Sung-sik yang tampak kebingungan di sebuah gang gelap.
Sung-sik melihat Jeong yang membawa koper miliknya, serta Sung-wan, sopir bus. Ketika merasa mulutnya terasa pahit, Sung-sik memutuskan untuk merokok sebentar. Saat menyalakan korek, Sung-sik menyadari sesuatu yang aneh, karena korek yang sebelumnya tak pernah menyala, kali ini menyala. Hal ini menandakan adanya sesuatu yang aneh dalam kehidupannya yang sekarang ini. Untuk mencari jawaban, Sung-sik kembali ke toko lampu kubah elektrik dan bertanya kepada Jung-won, penjaga toko, sambil meminta teh hangat seperti sebelumnya. Sung-sik kemudian bertanya kepada Jung-won mengenai di mana dirinya berada, karena ia baru menyadari semua keanehan yang tak bisa dijelaskan dengan akal sehat. Mendengar pertanyaan itu, Jung-won balik bertanya bagaimana Sung-sik bisa menyadari bahwa dirinya tidak berada di dunia yang dulu ia kenal. Sung-sik pun menunjukkan korek pemberian istrinya, yang menjadi petunjuk bahwa dirinya sadar bahwa ia bukan lagi berada di dunia manusia. Tanpa menjawab, Jung-won membuka kacamata hitamnya di mana pada saat itu, ia terlihat mempunyai pupil mata berwarna kuning yang menyerupai seperti mata seekor kucing. Cerita kemudian memperlihatkan kilas balik kehidupan Jung-won sebelum menjadi penjaga toko lampu kehidupan. Dulu, ia adalah manusia biasa seperti Sung-sik dan lainnya. Namun suatu hari gempa dahsyat melanda, membuat Jung-won dan putri kecilnya tertimbun reruntuhan bangunan. Dalam kondisi terluka dan putus asa, Jung-won berusaha keras menyelamatkan putrinya, berjanji akan melindunginya apapun yang terjadi, meskipun dalam hatinya ia ragu apakah mereka bisa selamat. Di tengah keputusasaan, Jung-won melihat sekilas cahaya terang. Saat mencoba mendekatinya, tiba-tiba ia berpindah ke sebuah gang gelap tempat yang dihuni oleh para arwah-arwah. Terkejut dan khawatir akan nasib anaknya, Jung-won terus berteriak meminta pertolongan. Setelah menyusuri gang tersebut, ia tiba di tempat yang sangat terang, yang ternyata adalah toko lampu tempat persinggahan bagi para arwah. Pada masa itu, toko tersebut dijaga oleh seorang wanita yang juga mengenakan kacamata hitam seperti Jung-won di masa depan. Jung-won memohon kepada wanita itu untuk menyelamatkan putrinya, tetapi wanita tersebut menjawab bahwa Jung-won terlambat dan tak ada orang lain di sana untuk membantu. Saat Jung-won bertanya apa maksudnya, wanita itu menjelaskan bahwa satu-satunya cara putrinya dapat selamat adalah dengan datang sendiri ke toko lampu ini untuk menemukan cahaya kehidupannya. Tak puas dengan jawaban tersebut, Jung-won terus memohon, tetapi wanita itu tetap pada pendiriannya, membuat Jung-won marah dan berusaha menghancurkan semua lampu-lampu di toko tersebut. Melihat tindakan Jung-won, wanita itu langsung membuka kacamata hitamnya, memadamkan semua lampu di toko, dan membuat Jung-won tidak bisa bergerak. Sadar bahwa ia kini tidak lagi berada di dunia manusia, Jung-won hanya bisa menangis, mengingat putrinya yang masih terjebak di reruntuhan sendirian. Ia kembali memohon kepada wanita tersebut untuk memberikan lampu kehidupan agar putrinya bisa selamat, tetapi wanita itu menegaskan bahwa hanya tekad si pemilik yang kuat yang dapat mengambil cahayanya sendiri. Jung-won kemudian dengan penuh tekad menyatakan bahwa ia akan melakukan apa saja demi menyelamatkan putrinya. Melihat keteguhan hati Jung-won, wanita itu bertanya apakah Jung-won bersedia melakukan apapun yang diminta jika putrinya berhasil selamat. Di mana Jung-won yang kini tidak memikirkan apapun selain keselamatan putrinya, tanpa ragu ia pun langsung mengiyakan pertanyaan dari si ibu tersebut. Dari pertemuan itu, kesepakatan dibuat, dan Jung-won menjadi penjaga toko lampu kehidupan bagi para arwah. Kembali ke masa kini Sung-sik yang masih bersama Jung-won, terlihat kebingungan dengan apa yang terjadi. Ingatan terakhirnya adalah kecelakaan saat mengejar Sang-hun, seorang penjual makanan yang ia kira adalah seorang penjahat. Jung-won menjelaskan kepada Sung-sik bahwa ia saat ini berada di antara hidup dan mati, dan toko lampu ini adalah alam baka. Penjelasan itu membuat Sung-sik terkejut dan mengira jika Jung-won sedang berbohong. Sementara itu, di tempat lain, Byun-jin, arwah yang selalu merasa kedinginan, terganggu oleh suara gonggongan anjing. Byun-jin yang tak tahan dengan suara gonggongan anjing itu, kemudian dengan penuh amarah mulai mencari anjing tersebut, di mana saat menemukannya ia langsung mengejar anjing itu. Di sisi lain, lebih tepatnya di dunia manusia, Yong-ji si perawat ICU, terlihat diberikan tugas oleh kepala perawat Heo untuk menjadi mentor bagi seorang perawat baru dalam tugasnya menangani pasien ICU. Hal ini secara perlahan akan mengungkap semua misteri yang terjadi. Dalam penjelasannya, Yong-ji memperkenalkan kondisi setiap pasien koma di ICU. Salah satu pasien tersebut adalah Byun-jin si hantu kedinginan.
Byun-jin ternyata adalah korban kecelakaan yang terjatuh di sebuah gunung. Karena cuaca yang sangat dingin, Byun-jin mengalami hipotermia yang hampir merenggut nyawanya. Namun, seekor anjing penyelamat yang menghangatkan tubuhnya berhasil membuat tim pencari menemukannya sehingga nyawa Byun-jin dapat terselamatkan. Suara gonggongan anjing yang selama ini dianggap sangat mengganggu oleh Byun-jin justru ternyata adalah hal yang menyelamatkan hidupnya. Hal ini menjadi sebuah plot twist, di mana gonggongan anjing yang selalu mengganggunya sebenarnya adalah pengorbanan sang anjing penyelamat demi keselamatannya. Di alam baka, Byun-jin yang terus mengejar si anjing perlahan-lahan mulai mengingat kembali semua ingatan dari kehidupannya. Setelah menyadari kebenaran itu, Byun-jin hanya bisa menangis dan meminta maaf kepada anjing tersebut. Sang anjing kemudian memberikan isyarat kepada Byun-jin untuk mengikutinya menuju toko lampu yang tak lain adalah toko milik Jungwon. Yongji kemudian menjelaskan kondisi pasien lain kepada perawat baru termasuk Hyunju. Hyunju adalah seorang pasien koma yang ternyata selamat karena ibunya Yuhe mengorbankan dirinya agar Hyunju tidak terluka parah. Kisah serupa juga terjadi pada Sunhae yang selamat berkat Haewon si hantu tinggi yang memegang erat tubuhnya. Namun Haewon tidak berhasil selamat dari kecelakaan tersebut. Setelah itu si perawat baru itu melihat sebuah bola basket di bawah ranjang Jiwung, seorang remaja SMA yang juga dalam keadaan koma. Ia bertanya kepada Yongji tentang bola itu. Yongji menjelaskan bahwa ia sengaja meletakkan bola tersebut untuk memancing jiwa Jiwung karena ia tahu bahwa Jiwung sangat menyukai basket. Di dunia roh, bola basket itu seolah menjadi alat untuk menarik Jiwung yang hampir menyerah. Bola tersebut membuat Jiwung akhirnya ditemukan oleh Sungwon si sopir bus yang terus mencarinya untuk meminta maaf atas kesalahannya. Sungwon lalu membawa Jiwung yang sedang tidak berdaya ke toko lampu milik Jungwon agar Jiwung bisa menemukan tekad untuk kembali hidup. Kembali ke Jungwon yang sedang berbincang dengan Sungsik. Jungwon menjelaskan kepada Sungsik bahwa ia sedang berada di antara hidup dan mati. Awalnya Sungsik tidak percaya, tetapi karena merasa aneh dengan kondisi tubuhnya, ia akhirnya mempercayai penjelasan dari Jungwon. Sungsik lalu bertanya bagaimana cara agar ia bisa kembali ke kehidupan dunianya. Jungwon menjawab bahwa Sungsik harus melupakan semua yang terjadi di tempat itu dan menemukan cahayanya sendiri. Ketika Sungsik mengingat cahaya dari korek apinya, tubuhnya yang sedang koma di ICU mulai menunjukkan tanda-tanda kesadaran. Tak lama kemudian, Byun-jin juga menunjukkan tanda kehidupan. Setelah mengikuti anjing penyelamatnya ke toko lampu dan memegang lampu berkedip yang melambangkan tekadnya, tubuh Byun-jin yang koma perlahan terbangun. Hal serupa terjadi pada Jiwung, yang setelah dibantu Sungwon menuju toko lampu dan memegang lampu berkedip tersebut, juga berhasil tersadar dari komanya. Cerita lalu beralih ke 5 tahun yang lalu, saat Yongji sendiri pernah mengalami hal yang sama. Ketika sadar dari koma akibat kecelakaan, Yongji menceritakan bahwa ia juga pernah berada di gang gelap dan toko lampu. Pengalaman itu memberinya kemampuan untuk melihat arwah menjadikannya seorang indigo. Scene kemudian kembali beralih kepada Hyun Min, yang masih koma dan terus dibantu oleh Jeong, agar dapat mengingat semuanya meskipun waktu Jeong sudah hampir habis. Usaha Jeong seolah menjadi ujian tersendiri, hingga akhirnya Hyun Min terbangun berkat bantuan jahitan Jeong yang menyelamatkan tubuhnya dari luka parah akibat kecelakaan. Setelah Hyun Min sadar, mereka berdua pun harus berpisah lagi, seperti pada awal cerita, di mana Hyun Min terlihat berada di dalam sebuah bus, sementara Jeong tetap setia menunggunya di halte. Kali ini, Jeong yang sudah tak punya banyak waktu langsung mendatangi Hyun Min di dalam bus. Karena Hyun Min tak mengenali Jeong, ia awalnya menganggap Jeong sebagai orang aneh. Namun ketika Jeong memperlihatkan bahwa tak ada seorang pun di dalam bus yang bisa melihat mereka berdua, serta menunjukkan luka di tubuh Hyun Min, barulah Hyun Min mulai mengingat semuanya. Hyun Min yang kini sadar bahwa dirinya adalah roh gentayangan, hanya bisa menangis dan meminta maaf kepada Jeong karena tak dapat mengingatnya sebelumnya. Ia juga menyesal karena Jeong, yang begitu ia cintai, telah membantunya selama ini tanpa kenal lelah. Jeong yang tetap menyayangi Hyun Min menyuruhnya pergi ke toko lampu milik Jungwon untuk menemukan bola lampu yang merupakan simbol cahaya kehidupannya. Di tempat lain Sungwon si sopir bus terlihat berada di depan rumah Sunhae. Ia bermaksud menolong Sunhae agar datang ke toko lampu seperti yang dilakukan Jiwung. Namun, di sana ia bertemu Haewon. Melihat bahwa Haewon juga telah meninggal akibat kecelakaan seperti dirinya, Sungwon meminta maaf atas kesalahannya.
Haiwon yang tampaknya memahami situasi tersebut, mengatakan bahwa ia tidak menyalahkan Sungwon, karena semuanya sudah menjadi takdir. Haiwon kemudian meminta Sungwon pergi ke apartemen, menyerahkan urusan Sunhae kepadanya. Haiwon mengingat bahwa di apartemen itu terdapat Hyunju yang juga harus diselamatkan. Dalam perjalanan ke apartemen, Sungwon bertemu Yuhee, ibu dari Hyunju. Sungwon kembali meminta maaf kepada Yuhee atas musibah yang telah ia sebabkan. Sama seperti Haiwon, Yuhee pun tampaknya sudah memaafkan Sungwon. Namun, karena ia sudah tidak bisa berbicara, Yuhee memberi isyarat kepada Sungwon agar menjelaskan semuanya kepada Hyunju, sementara ia sendiri akan pergi ke toko lampu. Di toko lampu, Yuhee memohon kepada Jungwon agar mengizinkannya membawa bola lampu milik Hyunju. Namun Jungwon menolak, menjelaskan bahwa setiap orang harus datang sendiri untuk menemukan bola lampu cahaya kehidupan mereka. Mendengar penolakan itu, Yuhee terus memohon hingga marah dan memaksa Jungwon. Namun, Jungwon akhirnya membuka kacamata hitamnya, yang membuat Yuhee terdiam seketika. Saat Yuhee melihat sebuah kotak berisi cangkang permen, ia mengambilnya. Barulah terungkap bahwa Yuhee ternyata adalah putri dari Jungwon, yang dulu telah diselamatkan Jungwon dengan memohon kepada penjaga toko lampu sebelumnya untuk memberikan bola lampu kehidupan milik anaknya. Kemungkinan karena kesepakatan itu, Jungwon kini bertugas sebagai penjaga toko lampu hingga sekarang. Di sisi lain, Hyunju yang belum menyadari semua yang terjadi, terlihat keluar apartemen untuk mencari ibunya setelah sebelumnya bertengkar dengannya. Ketika ia berpapasan dengan seorang wanita, Hyunju merasa aneh karena wanita tersebut tampak tidak melihatnya. Saat berada di luar, Hyunju bertemu dengan Sungwon. Awalnya, ia ketakutan karena Sungwon bersikap aneh. Namun, ketika Sungwon menjelaskan semuanya, serta Hyunju mulai mengingat keanehan yang terjadi termasuk fakta bahwa teman-temannya di sekolah tampak mengabaikannya, Hyunju akhirnya menyadari bahwa dirinya tidak lagi berada di dunia manusia. Sungwon kemudian menjelaskan kondisi Yuhee, ibunya, yang telah meninggal. Ia juga menyampaikan pesan bahwa Yuhee menginginkan Hyunju untuk kembali ke dunia manusia. Mendengar semua itu, Hyunju seolah tak percaya. Ketika ibunya Yuhee tiba di rumah, Hyunju yang sudah menunggunya langsung memeluk sang ibu sambil menangis. Hyunju berkata bahwa dirinya tidak ingin kembali ke dunia manusia karena ingin hidup bersama ibunya. Namun, Yuhee sebagai ibu yang sangat mencintai anaknya terus berusaha membujuk Hyunju agar membulatkan tekadnya untuk kembali. Dengan sedikit paksaan, akhirnya Hyunju memegang bola lampu yang dibawa oleh Yuhee ibunya. Cerita kemudian beralih kepada Sunhae, yang setelah mengetahui semuanya, dengan berat hati berpamitan kepada Haiwon untuk pergi ke toko lampu agar dapat kembali ke dunia manusia. Seperti biasa, Jungwon menyambutnya dengan pertanyaan, apakah ada yang bisa ia bantu? Sunhae yang sudah mengetahui semuanya langsung melihat sebuah lampu yang berkedip dan tanpa ragu memegang lampu tersebut. Namun setelah kembali ke dunia manusia, Sunhae tiba-tiba tersadar bahwa dirinya lebih memilih untuk tidak kembali ke dunia. Dengan tekad bulat Sunhae memecahkan bola lampu cahaya miliknya sendiri dan memilih untuk tetap bersama Haiwon di dunia roh. Cerita kemudian beralih kepada Hyunmin, yang setelah diantar oleh Jeong ke toko lampu, terlihat penuh keraguan. Hyunmin tidak segera menemukan bola lampu miliknya, membuat Jungwon menyuruhnya pergi karena dianggap tidak memiliki tekad untuk kembali. Akan tetapi, di saat terakhir, Hyunmin melihat sebuah bola lampu yang berkedip. Ketika ia menyentuhnya, seketika Hyunmin menghilang dari toko lampu, kembali ke dunia manusia. Jeong yang melihat itu menangis sedih karena kehilangan, tetapi juga bahagia karena orang yang dicintainya bisa kembali. Singkat cerita 3 bulan berlalu, terlihat Yong-ji si perawat ICU yang datang untuk membesuk Jiwung yang sedang dirawat. Dari percakapan mereka, jelas bahwa Jiwung tidak memiliki ingatan tentang toko lampu atau kejadian selama ia koma. Setelah mendengar cerita Jiwung, Yong-ji hanya tersenyum dan pergi. Ketika di luar, Yong-ji mengingat bahwa ialah yang mengarahkan para roh untuk mencari bola lampu kehidupan mereka di toko lampu milik Jungwon. Cerita kemudian beralih kembali kepada Jungwon, yang saat sedang bekerja di toko lampu, menerima seorang tamu yang datang sambil membawa sekotak lampu. Hal itu menandakan bahwa siklus antara hidup dan mati terus berlanjut. Di dunia roh, terlihat bahwa Sungwon kembali menjadi sopir bus, sementara Sunhae menjalani hari-harinya dengan bahagia bersama Haiwon.
Hyunju yang kini sudah kembali ke dunia manusia, terlihat mencoba kembali ke sekolah. Namun ia merasa kesulitan untuk bergaul dengan teman-temannya dan merasa berbeda. Hyunju mengingat kejadian selama koma, termasuk toko lampu dan bersyukur bahwa ibunya Yuhye berada di sana untuk membantu Jungwon. Kini Yuhye terlihat sering datang ke toko lampu untuk membantu Jungwon, yang ternyata adalah ayahnya. Terungkap bahwa di dunia roh, ada ribuan toko lampu serupa yang membantu roh menemukan jalan mereka. Cerita berpindah kepada Sung-sik, sang detektif, yang kini memiliki kemampuan untuk melihat hantu setelah kecelakaan. Sung-sik terlihat mengunjungi sebuah kedai makanan Korea, tempat Sang-hun bekerja. Ternyata Sang-hun adalah sosok supernatural dengan mata seperti kucing yang memiliki tugas membantu roh di dunia manusia. Sang-hun memberikan kacamata hitamnya kepada Sung-sik, yang menandakan bahwa kini Sung-sik akan menggantikan tugasnya sebagai pengusir hantu. Di tempat lain, Yongji yang sedang pulang kerja dari rumah sakit didatangi oleh seorang arwah pendendam. Saat Yongji terdesak, tiba-tiba Sung-sik datang dan mengusir arwah tersebut menggunakan kekuatannya. Cerita ditutup dengan Hyun Min, yang meskipun sudah kembali ke dunia manusia, ia terlihat tidak bisa melupakan Jeong. Dirinya merasa bersalah atas kejadian di masa lalu yang menyebabkan Jeong meninggal. Ketika Hyun Min memasuki apartemennya, bayangan masa lalu kembali menghantuinya. Drama berakhir dengan Sung-sik, yang kini juga sebagai seorang pengusir hantu terlihat menerima laporan tentang kejadian aneh di sebuah apartemen. Saat ia menyelidiki, Sung-sik lalu bertemu dengan seorang pria misterius yang berkata, jika alur waktu tidak penting bagi hantu sambil menjetikkan jarinya.